Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Tulungagung, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Administrasi Publik akan mewawancarai penduduk Desa Sukowetan, Trenggalek tentang perubahan sosial dan modernisasi. Sebelumnya perkenalkan kelompok kami, saya Regina Kavitra Yumarnis dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Selma Regina Pramisika dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Yuliana Sandi dan teman saya. Dan saya Mara Berliansyah. Sekian, terima kasih. Selamat pagi Bu. Siang ya. Siang mau berkenalin sudah meluangkan waktu kami dari mahasiswa UNITA Program Studi Administrasi Publik melakukan wawancara penjenengan tulis terkait dengan perubahan sosial dan modernisasi di masyarakat desa. Pertanyaan yang saya ajukan ini saya ini kan sepertinya dibilang pertanyaan sangat berkembang ya. Apakah itu terlibat dengan adanya perubahan sosial dan modernisasi di bidang teknologi misalnya dulu kan ya insya Allah ada banyak perubahan di masa dulu dan sekarang ya, karena dulu itu di saat mau menanam kan masih pakai cangkul, mencangkul banyak orang, tapi kalau sekarang sudah pakai traktor, cuma 2 orang aja sudah cukup. Tapi menambah bahan bakar gitu kalau traktor. Iya, traktor pakai bahan bakar ya solar ya, pakai tenaga sendiri. Terus bagaimana peran petani sekarang setelah dengan teknologi modern lebih canggih? Ya, lebih canggih, lebih mudah, lebih cepat ya Mbak. Kalau mencangkul itu diperkirakan 1 hari dapat 1 kuli ya kalau orang banyak. Tapi dengan adanya traktor ini setengah hari sudah selesai dalam 1 kuli. Lebih enak. Iya, lebih enak, lebih cepat. Menanam pun juga gitu. Kalau dulu sekali waktu tanam ya langsung tanam gitu aja. Kalau sekarang ada barisannya gitu. Jadi perkembangan sosial sekarang ini positifnya banyak. Banyak sekali. Banyak positif. Iya. Terus selanjutnya juga akan Jadi adanya mesin elektronik baru seperti mesin traktor dan kulit buatan itu lebih memudahkan ya Iya. untuk petani mengerjakan sawahnya. Iya, lebih mudah, lebih cepat, dan lebih meringankan beban tenaga. yang awalnya pakai pupuk kandang. Iya, dulu pakai pupuk kandang, sekarang sudah pakai pupuk buatan, pakai organik itu kan dari anu Mbak. Kalau di sini sudah ada yang membuat Mbak, untuk pupuk organik dari itu kotoran kandang diselip, ya itu pakai ya diolah, ya juga pakai obat-obatan itu juga. Jenengan itu taninya berapa? Taninya apa ya Mbak? Padi, jagung, itu tanamannya di sawah itu. Padi, jagung. Iya, kedelai. Kadang-kadang kan lihat musimnya, kalau musim hujan gini tanaman padi. Nanti setelah padi itu kadang-kadang ya padi lagi, kadang-kadang jagung, lihat tanahnya tanah gantung apa enggak gitu. Tapi dalam satu tanah itu di beda-beda. Iya, beda-beda. Musim beda. Iya, beda musim beda tanaman. Baik, terima kasih Bu atas semua informasinya. Mungkin ada yang bisa ditambahkan penjenengan. Apa Mbak ya? Kalau pengaruh negatifnya. Pengaruh negatif itu apa ya Mbak? Kalau di saat menanam itu banyak rumputnya itu kan. Wah, kalau dulu katanya orang bilang itu maten ya, Iya. maten. Sekarang ya sudah disemprot sama obat Udah rumput. ada Nggih. semprotan. Kayak dulu kan Maten, dimaten. nggih, diwaten ngoten niku. Sekarang disemprotnya Nggih, pun disemprot sampun sae. Kayak pupuk ini paling ya. Sekarang pakai apa itu?
pupuk urea, pupuk bonska, pupuk kandang. Sebelum ditanam itu pakai pupuk kandang yang sudah diambil dari kandang itu bawa ke langsung sawah. ke sawah. Nah, sekarang kan Iya. diolah lagi. Iya, diolah lagi. Jadi dengan perubahan sosial dan modernisasi di sekarang itu posisinya banyak gitu. Banyak sekali. Iya, alhamdulillah kalau itu gitu. Banyak sekali. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kami dari mahasiswa Mita Prodi Administrasi Publik mau mewawancara itu terkait perubahan sosial dan modernisasi di bidang komunikasi di masyarakat ini. Pertama saya akan menanyakan soal tentang bagaimana sih dampak modernisasi alat komunikasi di Kalau menurut saya begini ya Mas, karena dengan adanya modernisasi alat komunikasi yang semakin canggih sekarang ini itu sangat berpengaruh besar sekali terhadap masyarakat. Misalnya dari dulu kita itu berkomunikasi, misalnya kalau jarak jauh kita berkomunikasi dengan lewat surat menyurat. Sekarang kita bisa lebih mudah dengan memakai handphone atau gadget ya. Misalnya kita bisa telepon, kita punya saudara di luar Jawa, kita bisa telepon dengan saudara-saudara kita yang di luar Jawa. Jadi kita tidak memerlukan waktu yang lama untuk menanyakan sekedar kabar atau menanyakan kesehatan atau dan lain-lain terkait keluarga kita yang ada di luar. Kalau dulu kan kita harus menunggu lama dengan mengirimkan surat, dan sekarang lebih canggih dan lebih cepat kita cukup berkomunikasi lewat telepon atau gadget. Kalau Tapi kan kalau menggunakan gadget itu kan misalnya terpengaruh bagi anak kecil. Itu di masyarakat sini gimana pengaruhnya terhadap anak kecil? oh iya, kalau terhadap anak kecil sebaiknya gadget itu diberikan kepada anak usia di atas 2 tahun. Misalnya usia 3 tahun ke atas itu bisa bermain dengan gadget, tapi jangan lama-lama karena dampaknya juga sangat buruk terhadap anak yang usianya di bawah 2 tahun. Misalnya kan anak di bawah usia 2 tahun itu lagi belajar untuk berbicara. Nah, sedangkan isinya gadget itu misalnya kita memberikan gadget kepada anak untuk menonton YouTube ya. YouTube itu kan isinya bermacam-macam dan bahasanya juga bermacam-macam, mulai dari bahasa Indonesia, bahasa luar negeri, bahasa Inggris dan lain sebagainya. Itu sangat berdampak tidak baik untuk anak kita. Sedangkan kita itu setiap hari melatih anak kita untuk berbahasa bahasa ibu ya misalnya. Nah, itu kalau nanti anak-anak kita terpengaruh dengan bahasa yang dilihat atau didengar dari YouTube, nanti anak-anak kita itu bisa keterlambatan bicara Mbak. Seperti itu. Jadi sebenarnya dengan adanya perubahan sosial alat komunikasi itu dapat berpengaruh positif bagi masyarakat sini, namun berpengaruh negatif juga bagi masyarakat sini juga. Iya gitu. Kalau anak kecil kan juga belum tahu atau belum bisa mengatur waktu dalam menggunakan gadget itu tadi. Jadi kita sebagai orang tua kita juga harus mengawasi anak-anak kita bila sedang bermain atau memegang gadget. Iya, ada dampak positif dan negatif. Saya garis bawahi ya, dan saya tekankan kita sebagai orang tua harus bisa mengawasi anak-anak kita dalam memegang gadget. Kita pun juga seperti itu sebagai orang tua juga harus bisa memanage kapan kita harus memegang gadget. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami untuk diwawancarai terkait perubahan sosial dan modernisasi di masyarakat desa Sukawetan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Tulungagung ingin mewawancarai jenengan terkait perubahan sosial dan modernisasi di bidang belanja online.
kami ingin mengajukan beberapa pertanyaan terkait belanja online. Bagaimana perkembangan teknologi mempengaruhi pola komunikasi antara pelanggan dan pedagang online dalam konteks perubahan sosial? Pola komunikasi dalam platform belanja online ya. Kalau menurut saya pribadi untuk saat ini ada beberapa yang dimudahkan, ada juga yang tidak. Contohnya kalau sekarang kan ada Facebook, TikTok, Shop atau apa, kalau kita mau jual beli itu sebenarnya lebih tepat, lebih mudah, lebih cepat, diuntungkan dengan kita tidak usah ke sana lihat barangnya, kita bisa tanya-tanya lewat media itu. Tapi tidak enaknya ketika kita ragu dengan tokonya, wah ini nanti kalau tidak datang langsung belanjaanku, barangku benar-benar sesuai kambek realitanya pun tidak sesuai kambek penjabarannya dari pedagang itu pun tidak kayak gitu. Jadi pola komunikasinya, tapi sejauh ini yang sudah saya alami memudahkan saya banget untuk komunikasi dengan para penjual ketika kita jual beli untuk masalah belanja online kayak gitu. Terus apakah ada platform dagangan online yang dapat menguji perubahan dalam budaya konsumsi masyarakat? Ya sih, kayak kalau platformnya itu kan biasanya Facebook, terus Shopee, TikTok gitu ya. Jadi perubahan dalam budaya bisnis. Menurut aku banget mas. Contoh saja kalau sekarang kalau kita ikut ke Shopee atau Blogshop, saya sendiri aja ketika kita sekali buka HP yang biasanya kalau mau belanja itu males, sekarang tinggal buka HP sambil scroll, kalau ada yang ingin kita beli harganya murah langsung. Jadi terkadang juga tidak mikir pak itu barang harganya sementing murah, ketika kita scroll terus tahu yang minat kita beli gitu aja. Kalau kita datang ke toko konvensional atau ketika kita mau beli baju atau apa kan tidak mikir, nah, barang ini terus modelnya tidak sesuai, kita walaupun pilihannya banyak terkadang kita malah bingung. Tapi ketika ada platform yang sekarang kita sambil rebahan scroll kelihatannya bagus, terus langsung kita aja. Perubahan itu lumayan bagi saya dan gampang untuk saya beli malah. Lagi Terima kasih atas waktunya akan diberikan. Semoga waktunya hari ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Tunarko ingin mewawancari jenengan terkait perubahan sosial dan modernisasi di bidang pengusaha tempe. Kami ingin mengajukan beberapa pertanyaan terkait pembuatan tempe di masa sekarang ini. Apa saja pengaruh sebelum dan sesudah adanya perubahan sosial dan modernisasi dalam pengusaha tempe? Sekarang ya sekarang pembuatan tempe karena sekarang yang canggih lepas tempe. Kalau sama dulu masih susah karena masih pengacara manual. Sekarang pakai alat modern seperti ini. Ya sekarang masih ada listrik. Kalau dampak positifnya seperti apa dengan adanya perubahan sosial dan modernisasi? Dari hasil wawancara kami hari ini, kami memperoleh informasi bahwa masyarakat Desa Sukawetan sudah
lebih berkembang pesat dalam menggunakan alat teknologi dan komunikasi. Contohnya dalam bidang pertanian, dengan adanya pupuk buatan dan juga traktor yang dulunya masih menggunakan alat pembajak sawah seperti kerbau dan masih menggunakan pupuk alami. Dari segi itu, masyarakat Desa Sukawetan juga dapat berpengaruh positif dengan adanya semua itu. Dengan adanya traktor dapat memudahkan masyarakat dalam membajak sawah. Dan dari segi lain, lingkungan masyarakat Desa Sukawetan juga sudah dapat berkembang pesat dalam media komunikasi. Seperti yang dulunya berkomunikasi melalui surat menyurat, sekarang sudah melakukan dengan adanya gadget. Bisa memperoleh informasi dari jarak jauh dengan lebih cepat, namun juga berpengaruh negatif bagi anak kecil yang dapat memengaruhi pola pikirnya dan dapat mengganggu aktivitas anak kecil di lingkungan masyarakat Desa Sukawetan. Selanjutnya, kesimpulan perubahan sosial dan modernisasi dalam bidang jual beli online adalah yang dulunya kita jual beli itu secara langsung, kalau zaman sekarang bisa menggunakan berbagai platform online yaitu seperti Facebook, TikTok Shop, Shopee, atau jual beli lewat aplikasi lainnya. Yang dulunya cuman kita beli secara langsung datang ke toko, kalau sekarang kita cuma membuka dengan membuka aplikasi, memencet dan langsung transfer, kita sudah melakukan jual beli secara sah, dan selanjutnya barangnya akan dikirim oleh pihak penjual. Jadi kesimpulan perubahan sosial pengusaha TV adalah sudah menggunakan alat mesin printing yang canggih untuk proses mempercepat pekerjaan